dengan menyanyikan sebuah pujian. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak-kakak yang akan mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tentunya semua dalam keadaan yang sehat dan kuat di dalam Tuhan. Adik-adik, dengarkan kisah tentang 3 pohon berikut ini. Alkisah, ada 3 pohon di dalam hutan. Suatu hari, ketiganya saling menceritakan mengenai harapan dan impian mereka. Pohon pertama berkata, "Kelak aku ingin menjadi peti harta karun. Aku akan diisi emas, perak, dan berbagai batu permata, dan semua orang akan mengagumi keindahannya." Kemudian pohon kedua berkata, "Suatu hari kelak, aku akan menjadi sebuah kapal yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kuat dan setiap orang merasa aman berada dekat denganku." Lalu giliran pohon ketiga yang menyampaikan impiannya. "Aku ingin tumbuh menjadi pohon yang tertinggi di hutan di puncak bukit. Orang-orang akan memandangku dan berpikir betapa aku begitu dekat untuk menggapai surga dan Tuhan. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa dan orang-orang akan mengingatku." Setelah beberapa tahun berdoa agar impian terkabul, sekelompok penebang pohon datang dan menebang ketiga pohon itu. Pohon pertama dibawa ke tukang kayu. Ia sangat senang sebab ia tahu bahwa ia akan dibuat menjadi peti harta karun. Tetapi doanya tidak menjadi kenyataan karena tukang kayu membuatnya menjadi kotak tempat menaruh makanan ternak. Ia hanya diletakkan di kandang dan setiap hari diisi dengan jerami. Pohon kedua dibawa ke galangan kapal. Ia berpikir bahwa doanya menjadi kenyataan. Tetapi ia dipotong-potong dan dibuat menjadi sebuah perahu nelayan yang sangat kecil. Impiannya menjadi kapal besar untuk mengangkut raja-raja telah berakhir. Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan kayu besar dan dibiarkan teronggok dalam gelap begitu saja. Tahun demi tahun berganti dan ketiga pohon itu telah melupakan impiannya masing-masing adik-adik.
Kemudian suatu hari, sepasang suami istri tiba di kandang. Sang istri melahirkan dan meletakkan bayinya di kotak tempat makanan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang datang dan menyembah bayi itu. Akhirnya pohon pertama sadar bahwa di dalamnya telah diletakkan harta terbesar sepanjang masa. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau, badai besar datang dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang di dalamnya. Tetapi tiba-tiba salah seorang laki-laki berdiri dan berkata kepada badai, "Diam, tenanglah." Dan badai itu pun berhenti. Ketika itu tahulah pohon kedua bahwa ia telah mengangkut raja di atas segala raja. Akhirnya seseorang datang dan mengambil pohon ketiga. Ia dipikul sepanjang jalan sementara orang-orang mengejek lelaki yang memikulnya. Laki-laki itu kemudian dipakukan di kayu ini dan mati di puncak bukit. Akhirnya pohon ketiga sadar bahwa ia demikian dekat dengan Tuhan karena Yesuslah yang disalibkan padanya. Ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan adik-adik, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat kita semuanya. Jika engkau dan saya percaya, Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Ketiga pohon tadi mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi tidak dengan cara yang seperti mereka bayangkan adik-adik. Begitu juga dengan kita. Kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan bagi kita, kan? Adik-adik, apapun impianmu, cita-citamu, atau harapanmu, percayakan semuanya pada Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah buat kita semuanya. Sebelum kita berdoa, mari kita buka di Efesus pasal 2 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang tahun ini yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami semuanya. Bapa, kami mempunyai impian yang indah, kami mempunyai cita-cita. Tuhan, hanya kehendak-Mu kelak yang akan jadi dalam kami. Tuhan, tolonglah kepada kami yang masih kecil ini, sampai nanti kami dewasa Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, kami boleh tetap setia di dalam Engkau. Juga tolong kepada kedua orang tua kami yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai ketemu tahun 2021 dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.